hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Pada kajian subuh ini kita bahas Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di situ ada seruan untuk kita. Hai orang yang beriman. Kalau ayat Quran diawali dengan seruan kepada kita orang yang beriman, berarti ada hal yang penting, bahkan sangat penting. Pentingnya adalah yang pertama, ada kebaikan yang harus segera dilakukan. Jadi kalau hai orang yang beriman, berarti siap-siap ada perintah untuk berbuat baik yang harus segera dilakukan. Jadi tidak loading ketika berbuat baik, apalagi sinyalnya jauh, loading terus, atau anggota gak apa-apa, gerakan apa-apa entar. Yang kedua, ada berita mengenai keburukan, kejelekan yang harus segera ditinggalkan. Maka dalam istilah sehari-hari, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang. Itulah arti takwa yang bisa mengantarkan kita dekat dengan Allah. Karena itu di dalam Al-Quran ada beberapa lafaz mengenai untuk segera secepatnya berbuat baik. Yang pertama adalah lafaz fastabiqul khairat, yang sering kita baca, yang sering kita ucapkan, yang sering diterjemahkan fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Berarti kalau ada fastabiqul khairat, semangat untuk berbuat baik, semangat berbuat baiknya paling depan. Karena kalau
pasti ingin paling depan. Jadi ketika berbuat baik berarti fastabiqul khairat, kita semangat untuk paling depan. Kayak dalam Al-Quran surah Al-Waqiah, manusia itu dibagi menjadi 3. 2 golongan yang termasuk ashabul maimanah, 1 golongan yang termasuk khafidah, yaitu golongan mas'amah. Yang pertama, golongan khafidah adalah golongan mas'amah, yaitu golongan kiri. Golongan kiri itu adalah golongan yang selalu ingkar terhadap Allah, berarti jauh. Makanya Quran surah Al-Hasyr tadi diawali ittaqullah. Ittaqullah itu secara makna bahasa hindari, jauhi dari Allah. Yang dihindarinya, yang dijauhinya bukan Allah, tetapi siksanya, azabnya. Berarti kalau siksa azabnya dijauhi, berarti dengan Allahnya mendekat. Kayak ittaqullah, takut kepada Allah, diartikan bukan seperti hari kita takut kepada harimau. Kan makna takut kepada harimau, kita langkah 1000 untuk lari. Takut kepada COVID, kita bersembunyi, sebutnya dengan lockdown. Takut suami istri diambil orang, maka tambah mesra, betul kan? Takut istrinya atau perempuan yang kita cintai dinikahi orang lebih dahulu, berarti cepat dinikahi. Takut kepada Allah berarti semakin mendekat kepada Allah, bukan semakin menjauh. Tetapi sebaliknya, orang yang khafidah, golongan yang hina, adalah golongan mas'amah. Golongan mas'amah itu golongan yang selalu jauh dari Allah. Makanya dalam Quran, walladzina kafaru wa kadzdzab, bukan hanya ingkar tapi juga mendustakan ayat-ayat Allah. Ingkar, dusta, berarti kan dosanya 2. Yang mengingkari janji, ia juga bohong, dusta. Makanya Rasulullah SAW ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit hutang piutang. Terdengar doa itu oleh Anas bin Malik. Ya Rasul, kenapa Engkau selalu berlindung dari penyakit hutang piutang? Kata Rasulullah, orang yang berhutang punya niat tidak bayar, penyakitnya 2. 1, banyak janji. 2, banyak bohong. Banyak janji yang diingkari, banyak bohong yang didustakan. Ini golongan mas'amah, golongan kepada manusia. Mas'amah bukan hanya kepada manusia, kepada Allah ia juga ingkar,
ia juga dusta. Maka dalam syair lagu ada, jangan ada dusta di antara kita, karena bohong sekali seterusnya bohong. Itu golongan kiri. Jadi golongan kiri itu penyakitnya selalu ingkar dan dusta. Kalau orang yang selalu ingkar dan dusta itu golongan kiri, berarti golongan yang hina. Yang kedua, dua golongan yang termasuk rafi'ah, golongan yang diangkat oleh Allah. Surah Al-Waqi'ah. Satu golongan maimanah, yang kedua golongan sabiqun as-sabiqun. Kita sudah golongan maimanah saja sudah luar biasa. Kalau sabiqun as-sabiqun ini sangat luar biasa. Bisa jadi sabiqun as-sabiqun itu amalan sunnah baginya menjadi wajib, tapi bagi dirinya, contoh sholat rawatib itu sunnah kewajiban, tapi bagi sabiqun as-sabiqun menjadi wajib, sehingga kalau tertinggal merasa rugi. Tapi kalau golongan mas'amah cuek together, apalagi yang sunnah yang wajib saja ya cuek together. Puasa Senin Kamis bagi sabiqun as-sabiqun bisa menjadi wajib. Jadi apalagi yang wajib, yang sunnah saja bagi dirinya bisa menjadi wajib. Maka sabiqun as-sabiqun itu ketika berbuat baik paling dahulu. Contoh, saat Rasulullah SAW mengadakan halaqah, semacam pengajian seperti ini. Halaqah itu kumpulan. Kan sampai sekarang kebiasaan itu dilanjut di Makkah ataupun di Madinah. Kalau setelah sholat maghrib jeda sampai isya itu halaqah. Jadi kelompok-kelompok, ada yang kelompok tahfidz, kelompok baca Quran bersama, ada kelompok kajian hadis, ada tafsir, ada ceramah. Tinggal jamaah milih, karena masjidnya luas. Kalau saya kelompok pengajian, kalau kita mas sebutnya mentoring mungkin itu kelompok-kelompok. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga. Kalau sahabat mendengar surga penasaran. Kalau kita kadang-kadang mendengar surga itu biasa. Kalau mendengar bonus dunia bangga, cepat. Mau ada diskon besar-besaran, bangga. Tapi mendengar surga kadang biasa. Kalau sahabat semangatnya luar biasa. Lalu tiba-tiba datang dari arah depan pintu seorang yang bernama Abdullah bin Amr. Wajahnya masih basah dengan air wudhu. Ini ahli surga. Sahabat kaget, kok sih bukan kita yang kumpul dari tadi yang disebut ahli surga. Di antara sahabat yang hadir itu ada Anas bin Malik. Penasaran karena dia dijuluki ahli surga. Diteliti sampai dia mengatakan, saya mau izin untuk tidur di rumahku selama 3 hari 3 malam, karena dijuluki ahli surga sampai ingin tidur 3 hari 3 malam. Kalau bapak ibu misalkan melihat orang soleh ingin tidur 3 malam dan dihubungin
setrika. Tidur itu tujuannya untuk meneliti amalan apa kira-kira sehingga Rasulullah menjuluki ahli surga. Sampai 3 hari 3 malam Anas bin Malik tidak menemukan amalan yang istimewa, biasa. Bahkan ibadahnya pas-pasan. Ibadah ketika sudah 3 hari karena tidak ditemukan, maka langsung dia bertanya, Abdullah, kau dijuluki ahli surga, sebenarnya apa yang kau lakukan? Abdullah bin Amr ini menjawab, apa yang kau lihat itulah yang saya lakukan. Kenapa kau juluki ahli surga? Abdullah bin Amr mengatakan, saya selama hidupnya tidak pernah kesal, tidak pernah dongkol, tidak pernah marah pada orang lain, tidak pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah sombong. Ternyata amalan hati dijuluki ahli surga. Jadi kalau Bapak Ibu sholat tahajud malas, baca Quran malas, puasa Senin Kamis malas, rawatib malas, kecuali hanya wajib, ambil itu amalan hati. Amalan yang paling jos gitu, amalan hati. Karena kalau kita kesal, dongkol, benci, marah pada orang, pahala kita tertunda. Kita selalu sombong, angkuh, pintu langit tertutup, surga nolak. Jadi ternyata kuncinya di amalan. Supaya ya mulailah dari keluarga, suami tidak pernah kesal lagi, dongkol lagi, benci lagi pada istri. Istri juga begitu. Ibu pernah kesal pada suami? Sering tuh. Pernah hoyongnya kayak mulai dari sini. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat segala apa yang kita punya dan kita lakukan. Malun wala banun itu simbol. Kecuali saat kita sholat, saat kita puasa, saat kita zakat, lebih jauhnya saat menghadap kepada Allah, menyertakan qalbun salim, hati yang bersih jernih. Jadi ternyata memanage hati itu lebih berat supaya kita tidak kesal. Dimarahi orang kita senyum, enak rasanya. Dimarahi orang kita menggengsi, ngomong ada yang ngomong orang, awak gede, oh kawan lawan, sudah tambah panas gitu. Awak gede cenah salidate gede cenah jeung nu leutik we elek jeung ceehan pisan. Berat itu omongan itu. Biqalbin salim. Jadi dekat kepada Allah, ittaqullah, itu ternyata syaratnya menyertakan hati yang bersih, bukan hanya banyaknya amalan saja. Iya, bukan hanya banyak amalan sunnah. Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang sering Bapak Ibu baca.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Abdullah bin Mubarak pernah bertanya kepada Abu Ubaid, apa itu amalan terbaik? Sehingga Allah cari siapa di antara kita ahsanu amal, yang terbaik amalannya. Ternyata ada dua. Satu, yang terbaik amalan itu adalah yang menyertakan pikiran jernih, hati bersih. Jadi selalu positive thinking. Karena dalam Syekh Nawawi itu ada hal yang menyebabkan jauh dari Allah, itu adalah salah satunya kita selalu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada orang. Kita rajin sholat, anggar we hirup hese. Allah makin tanya atuh. Allahnya juga tidak sayang pada kita. Kita tahajud, anggar hirup sesah, uang susah. Al-furus hayati nufus, laisa furus mampus. Susah. Itu kan buruk sangka itu. Maka baik sangka terus, baik kepada Allah maupun kepada makanya amalan terbaik itu amalan yang menyertakan pikiran jernih, hati bersih. Yang kedua, kata Abu Ubaid, amalan yang terbaik itu adalah amalan yang benar, baik, indah. Makanya ketika Bapak Ibu mau sholat, kan ada wudhu wajib. Wudhu itu kalau menurut fikih syariat mengalirkan air ke anggota wudhu kita, dari mulai membasuh tangan sampai membasuh kaki. Itu fikihnya, yaitu yang sering kita sudah lakukan. Tapi ada makna yang dalam wudhu itu, bukan hanya fikih. Wudhu itu artinya elok dan indah. Jadi setiap orang yang sudah wudhu pasti akan menampakkan perilaku akhlak yang elok dan indah. Jadi kalau ada orang yang rajin wudhu perilakunya jelek, itu wudhunya dipertanyakan. Kita minimal yang wajib itu 5 kali dididik supaya perilaku kita elok dan indah. Makanya tingkatan wudhu itu ada 3, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tingkatan wudhu yang terendah adalah 1, membersihkan dari hadas dan najis. Ini yang sudah kita lakukan. Jangan sampai puluhan tahun kita wudhu hanya sekedar membersihkan hadas dan najis. Naik. Wudhu bukan hanya membersihkan hadas dan najis, tetapi membersihkan anggota tubuh kita dari dosa. Contoh, membasuh tangan saja, kan ada jari-jari ini. Supaya tangan kita elok dan indah, berarti 1, jari-jari kalau sudah wudhu tidak akan mengetik. Ketikan di WA, sesuatu ketikan yang menimbulkan keributan. Tak tektok pasti ada di grup WA. Kalau orang yang berwudu tidak mungkin mengetik sesuatu yang membuat orang apalagi kesal. Kenapa? Jari-jari ini sudah wudu. Berarti kalau sudah wudu, jari-jari ini terlihat elok dan indah.
orangnya menjauh di rumah, kadang-kadang sampai tidur. Tak tek tok, rame di grup. Pas ya. Itu gara-gara jadi-jadi. Padahal dia wudu. Yang kedua, dengan tangan. Ada jadi-jadi. Kalau wudunya benar, elok dan indah tangan ini, dia tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karena kalau wudunya benar, tingkatan kedua, mual ahlu korupsi. Kenapa? Karena wudu elok, indah, sehingga dia tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu mana batin itu? Kenapa masih ada yang mengambil bukan haknya? Karena wudunya baru tingkatan pertama. Dia masih wudu sekedar membersihkan hadas dan. Kenapa wudu Pak? Gitu itu seberapa kali? Sekali batal, 2 kali udah batal. Kenapa? Dosa kali lu nggak batal, lu kan 2 mah dan terus batal. Jadi tidak membatalkan. Mulut, madmadah, berkumur, dia tidak akan bertutur kata sesuatu yang jelek. Pasti tutur katanya bagus. Kenapa? Sudah wudu, sehingga tutur katanya elok dan indah. Karena wudu itu maknanya elok dan ini sudah wudu, berangkat dari rumah ke masjid. Ayah tiba-tiba ayah disolatkan anjrit. Wudu padahal sudah wudu, tapi anjrit. Jalan menuju masjid, peletuk, goblok sudah. Padahal sudah wudu. Tidak mungkin orang yang wudu itu mengeluarkan tutur kata yang jelek. Pasti tutur katanya elok dan indah. Itu nikah itu. Kemudian hidung, istimsyak dengan istingsar, memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkan air dari hidung. Berarti kan tidak mungkin mencium sesuatu kecuali mencium surga. Kalau mencium surga, berarti perilakunya perilaku surga. Sederhana perilaku surga itu. Kita ambil Quran surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 10. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Bapak Ibu kalau mengamalkan Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 itu pasti masuk ke surga. Surganya surga Firdaus. Kan diawali Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun. Sungguh orang mukmin itu akan mendapat keberuntungan. Untungnya apa? Yarisunal Firdaus, pewaris surga Firdaus. Untungnya itu. Bagaimana? Satu, perilakunya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat khusyuk yang sederhana itu adalah sholat yang dilakukan dengan tenang, teratur, tidak buru-buru. Itu sudah khusyuk, tenang, teratur, tidak buru-buru. Makanya makna khusyuk itu sesungguhnya bukan hanya di dalam sholat, akan sholat, dalam sholat, setelah sholat. Akan sholat bagaimana? Isbahul wudu'i alal makani. Ketika akan sholat, dia berwudu, pasti wudunya dia sempurnakan.
Itu khusyuk untuk menyempurnakan wudhu. Contoh yang sering saya temukan, ketika memasukkan air ke dalam hidung, harusnya kan istinsyak, masuk air dengan tangan kanan, temu nyerang, keluar dengan tangan kiri, disebut istinsyak. Ini sering saya temukan, bukan memasukkan air, tapi ngoles. Sempurnakan, kata Rasulullah, kalau khusyuk, atau nempelkan air ke dalam hidung. Itu yang saya sering temukan saja. Yang kedua, mengusap kepala. Mengusap itu artinya membasahi tangan, kemudian ditempelkan, digerakkan, diusap. Kalau bapak ibu penafsiran Qur'annya mengusap itu kepala adalah sebagian, maka sebagian keren. Kalau seluruh berarti tangan dua. Itu ambil ke depan lagi. Kalau seperempat berarti segini, boleh depan, boleh samping kanan atau kiri, boleh belakang, diusap. Ini yang sering saya temukan. Nah itu kan, itu mau bukan musab tapi nempel ke ngopiok itu. Kata Rasulullah, kalau khusyuk ingin surga firdaus, isbagul wudu'i, sempurnakan. Yang ketiga, kan kalau wudhunya di keran, ketika membasuh kaki itu enak, sepertinya sudah betul keran kan? Padahal harus dibasuh dan ada sunnah. Makanya kenapa di tempat keran itu ada tempat wudhu, memfasilitasi bagi orang yang punya perut, ya kan? Memberi fasilitas kepada orang yang punya perut. Kenapa? Kalau punya perut, membasuh kaki itu perjuangan. Lumayan rada berat itu. Kalau sambil berdiri sambil diselesai. Saya saja sudah berat karena dewasa, jadi wadah sanggup. Makanya duduk enak itu. Duduk. Kalau duduk terjangkau. Gitu. Kalau yang nggak punya perut mungkin nggak biasa, nggak perjuangan. Kalau punya perut kalah. Itulah sehingga kalau bukan permanen berarti ada tempat duduk di situ, memberi fasilitas. Khawatir ada orang yang batalnya punya perut, wudhunya sambil duduk ketika membasuh kaki itu, karena berat basuh kaki itu, terutama untuk menyala-nyala jari-jari. Karena sunnah tahlilul asabi', menyela-nyala jari-jari itu adalah sunnah. Itu yang saya sering temukan. Kadang juga membasuh tangan asal. Kalau dalam ayat membasuh tangan itu diawali dari ujung jari sampai sikut, berarti dari sini. Tuh kan? Sunnah dilewatkan, puter. Nah, sehingga rata. Ini kan rata. Ini nggak terbasuh. Jadi seperti ini, gitu kan? Kerannya itu air. Ini putar masuk ke jari. Nah itu membasuh, karena membasuh itu mengalirkan air. Itu kalau tidak di keran, pakai gayung, sunnahnya air itu diambil oleh kedua tangan dulu,
kemudian baru dialirkan. Itu dalam rangka apa? Ittaqullah, dekat kepada Allah melalui alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya supaya khusyuk dari mulai akan sholat. Yang kedua, pada saat sholat tenang, teratur, tidak buru-buru. Apalagi kalau sholat berjamaah, sekalipun imam panjang atau pendek tetap tenang. Ulah ngelak kesel ke imam. Ini batuk-batuk kadang. Imam belum rukuk saja. Nggak batuk dehem gitu. Nah itu tenang, teratur, tidak buruk. Alasan sederhananya lah, sederhana alasan. Peperiheun kata orang Sunda, baca Quran secara sengaja di rumah kita malas atau minimal mendengar apa yang dibaca oleh imam. Itu kita baca Quran di rumah malas, saya 2 ayat juga malas. Kalau buka WA rajin gitu. Tapi baca Quran malas. Maka kita jadi pendengar. Itu pendengar yang luar biasa. Makanya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Jika dibacakan ayat Quran fastami'u, kita dengar, wa ansitu, diam, fastami'u, dengarkan. Kemudian di ujung ayatnya la'allakum mudah-mudahan dengan diam dan mendengarkan kita juga sama-sama dapat rahmat dari Allah, dapat pahala sama. Tapi pahalanya gugur, udah kesel dongkol ke imam. Makanya hati, menyatakan hati di situ qalbun salim, hati yang bersih, pikiran yang jernih. Jadi ittaqullah itu dekat kepada Allah, karena diartikan takut mendekat kepada Allah. Berarti dengan cara apa? Kita mengambil amalan yang paling hebat, yaitu amalan jernih pikiran, bersih hati. Bukan hanya memperbanyak amalan-amalan yang zahir. Nah, kemudian di Al-Hasyr itu ada perintah lagi setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk dekat kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Setiap hari untuk muhasabah. Jadi kalau Umar bin Khattab muhasabah itu menjelang tidur. Sok nanya, kaki dari pagi kemana aja? Muhasabah. Supaya apa? Hari esok lihat disambutnya dengan hijrah. Hijrah itu maknanya satu, melangkahkan kaki tubuh kita untuk yang lebih baik. Makna hijrah yang pertama, melangkah menuju yang lebih baik. Karena malamnya sudah dimuhasabah, sudah dievaluasi ini, sehingga malamnya itu sudah diedit, sudah disensor perilaku kita, hati kita, pikiran kita. Maka besoknya hijrah, melangkah menuju yang lebih baik. Yang kedua, setelah evaluasi malam, berubah dan yang jelek menjadi baik. Berubah dan yang jelek menjadi baik. Itu hijrah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, maka yaumuhu
khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti kan 2 hari hitungannya, bukan setahun muhasabah itu. Kita kan rata-rata setahun kali ketemu tahun baru muhasabah. Dalam hadisnya 2 hari, hari kemarin, hari ini. Yaumu khairan min amsihi, hari ini lebih baik daripada kemarin. Berarti 2 hari kan, kemarin dan hari ini. Fahuwa rabihun, maka kita menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Untungnya selalu dapat takwa. Maka dalam hadis lain, orang yang selalu rindu dengan Allah dan surga, pasti ia akan cepat berbuat baik. Kalau kita berbuat baiknya masih lodim, berarti kerinduan kita ada dipertanyakan. Hoyong ke surga tapi loading, iya kan? Loading, ayo weh, sinyalnya susah sekali. Ada loading ini, sinyalnya sampai nggak di sinyalnya ini. Padahal speaker sudah berapa itu? Ada 4 atau 4, tapi masih loading. Loading 2 hari, bukan setahun. Evaluasi kemarin, hari ini lebih baik, beruntung. Kenapa untungnya? Bukan hanya untung dunia, tetapi akhirat. Karena hidupnya, umurnya berkah, rizkinya berkah, umur berkah. Umurnya bukan hanya bertambah angka, tetapi tambah kebaikan. Itu disebut berkah. Berkatlah. Berkat itu kalau dalam bahasa kita, hiji tambah hiji 2. Upami tiasa ngaji pasti tiasa ngadoa. 2 tambah 2 opat, tiasa ngadoa pasti kenging berkat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Upami kenging berkat, anak yang pamajikan kaparaban. Itu kata orang Sunda. Jadi itu istilah gitu. Jadi khairan min amsihi fahuwa rabih, untuk. Sebaliknya, wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang 2 hari kemarin dan sekarang sama, rugi. Makanya jangan sama. Jadi penampakan Bapak Ibu sekarang harus beda dengan penampakan kemarin. Penampakan hari ini Bapak Ibu hasil edit sensor tadi malam, sehingga harus tidak sama dengan kemarin. Seperti wajah kita saja, seperti hanya kan sama. Padahal kalau dipoto, sandarkan foto tiap hari Bapak foto. Kan kalau sekarang selfie sudah menjadi rukun nih. Karena kemana-mana pasti di selfie, jadi rukun. Nah, setelah dipoto, jejer ke 2 hari minimal. Kemarin foto, sekarang foto, jejer ke wajahnya. Kira-kira sama atau menuju lebih tua? Kemarin begini masih mulus, atau sudah ada mengkerut gini. Sudah mulai itu. Karena kalau dalam Quran kita lahir begitu sangat segar, seperti daun segar. Setelah segar jadi layu, layu jadi kering, kering jadi jatuh. Itulah kematian. Jadi segar, layu, kering, jatuh. Itulah hidup kita. Maka dalam Quran yang sering Bapak Ibu baca surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun.
Barang siapa yang Allah panjangkan usianya, bukan semakin kuat, tetapi semakin lemah. Makanya evaluasi. Apa yang dievaluasi? Satu, orientasi hidup kita. Apakah hanya untuk dunia atau dunia akhirat? Kalau dunia akhirat berarti taat kepada alam, taat kepada hukum-hukum agama. Kepada alam, tubuh kita ini bukan hanya diam, tapi ada aktivitas. Kita bekerja, itu taat pada alam. Maka kalau bekerja, dapat dunia akhirat. Yang kedua yang harus dievaluasi apa? Amalan yang sudah kita lakukan, perbuatan yang sudah kita lakukan. Apakah banyak kebaikan atau banyak kejelekan? Supaya tidak disebut dalam Quran surah Al-Humazah, allati jama'a malahu wa'ad. Tidak, kita hanya menghitung uang dan uang. Yahsabu annama lahu dan mengira hidup kita ini abadi. Kenapa? Yang dihitungnya saldo. Bukan amalan. Yang ketiga, yang harus kita evaluasi amalan yang kita akan lakukan. Nah, apalagi kalau ahli manajemen selalu dengan analisis SWOT kan. SWOT itu muhasabah gitu. Apa kekuatan kita ini, kemampuannya? Apa kekurangan kita? Kemudian untuk ke depan gimana? Apa daya dukungnya? Analisis SWOT ke depan. Sehingga futuristik. Kita kan menjangkau jauh ke depan. Maka Imam Ali bin Abi Thalib, salah satu tanda orang yang bertakwa adalah al-isti'dadu liyaumir rahim, mempersiapkan hari ke depan. Itu makanya next, siap ke depan, muhasabah. Kita ini besok atau lusa Allah akan panggil. Apa persiapan kita untuk siap-siap malaikatul maut datang? Karena malaikat maut itu setiap hari kurang lebih menemui kita tuh 70 kali. 70 dibagi 24, 3 menit sekali kurang lebih. Siap menunggu perintah Allah. Kalau kata Allah cabut. Saat dicabut tidak ada kata kecuali yang ada dalam penyesalan. Penyesalannya apa? Dalam Quran surah Fatir ayat 37, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan saya, keluarkan saya dari kuburan, dari api neraka. Untuk apa? Bukan ingin bertemu dengan istri atau suami atau anak-anak atau tetangga, tetapi ingin apa? Na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Saya ingin berbuat baik yang pada saat dulu kami hidup tidak pernah saya lakukan. Jangan sampai penyesalan itu diucapkan oleh kita. Makanya next, muhasabah. Apa yang kita siapkan untuk ke depan? Kecuali amal soleh. Al-Kahfi yang sering Bapak bacakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang merindukan surga, rindu bertemu dengan Allah, rindu dengan kebahagiaan akhirat, maka mulailah berbuat dan menyebarkan kebaikan. Kemudian yang keempat yang perlu dievaluasi muhasabah kita adalah umur kita, usia kita. Umur itu artinya tenang. Umur itu artinya sejahtera. Orang yang tenang, sejahtera itu sumbangan terhadap umur supaya tenang, sehat itu ada 4 yang menyumbangkan supaya kita sehat, tenang. 1, olahraga. Ingin sehat, olahraga. Tapi menyumbangin 10%.
olahraga itu. Olahraga. An-namal, semut sehat walaupun pemakan gula, tapi tidak ada semut yang terkena penyakit gula. Kenapa? Gerak. Nggak ada pernah di pojok semut ngorok pada telinga. Gerak semut. Kunaon manusia penyakit gula karena sudah makan kurang gerak. Tidur mani, tidur mani. Bangun, tidur, tidur, basuh, banyak gerak. Ambil pelajaran dari semut, gitu. Sehat semut, pemakan gula rasanya pun pedas, karena banyak gerak. Gitu. Seandainya semut ngorok, mungkin kena penyakit gula. Gitu. Yang kedua yang menyumbang kita sehat benar adalah makanan. Makanan juga dalam Quran, kulu washrabu halalan thayyiban. Halal thayyib, bergizi berkualitas makanannya. Kurang barangkali ayeuna kadang panyawat mah lambung makanan udah ayeuna udah berkualitas. Dulu nggak ada, zaman kita itu nggak ada yang punya penyakit mah. Udah pagi-pagi nyala nasi, di sekolah jajan lontong, bala-bala. Udah kaku guru teh ciki-cikian teh seblak segala. Ayeuna mah pedas, berkualitas. Bukan murah dan mahalnya, tapi kualitas. Itu. Sehingga itu Quran itu makanan nyumbang kita sehat. Yang ketiga yang menyumbang kita sehat adalah ekonomi. Maka kenapa Quran surah Al-Jumu'ah fa idza qudiyatis shalah fantashiru, kalau selesai sholat gerak usaha. Gerak usaha. Ayam saja mau makan usaha. Bangun sebelum kita bangun kadang. Allah akan memberikan rizki kepada orang yang usaha. Tidak akan pernah turun dari bim salabim abrakadabra, turun dari langit. Kerja keras. Yang ketiga, yang keempat, yang menyumbang kita tenang sehat adalah kegiatan spiritual. Seperti sholat, baca Quran, ngaji, nuntut ilmu, itu silaturahim penting. Ketemu orang baru juga keluar dari rumah nyurang, liur, jadi masyarakat, enggak setruk begitu. Fresh and fun. Itu refreshing. Makanya kalau bisa Bapak Ibu setiap hari bahagia. Bahagia itu senyum, minimal setiap hari 70 kali senyum. Minimal itu. Penelitian itu. Tapi waktu senyumnya awas, cari lawan. Jangan sampai senyum tidak ada lawan, bahaya itu. 70 kali senyum itu. Makanya at-tabassum shadaqah. Membahagiakan, senyum bahagia itu adalah sedekah. Kenapa sehat ternyata? Jangan sampai ketemu dengan orang nyurang duil, jadi masyarakat, ngadadak pusing. Makanya disitulah ketemu di masjid, ketemu di RW, tempat olahraga, itu menyehatkan. Makanya medianya itu diciptakan, salah satunya adalah olahraga dan masjid. Kalau sengaja ke rumah kan kita kadang-kadang segan, gitu. Kalau sengaja silaturahim, tapi kalau di sini Betul bapak-bapak, ibu-ibu sehat itu. Kenapa? Silaturahim, hidupnya selalu fresh and fun. Luar biasa. Membahagiakan. Itulah muhasabah. Jadi muhasabah itu akan melahirkan hijrah, melangkah menuju yang lebih baik, berubah, kemudian ya juga meninggalkan perbuatan yang jelek. Itu hijrah. Maknanya melangkah ke depan
berubah, kemudian meninggalkan perbuatan yang jelek. Dari hasil kapan? Hasil tadi malam disensor DNI. Penampakan Bapak hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Eces? Alhamdulillah. Kan fresh and fun, luar biasa. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, diiringi dengan keberkahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.